Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Iya, semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ini masih dalam pandemi, ya. Untuk itu kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan, ya. Oke. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama supaya nanti ketika kita belajar bersama tidak ada halangan dan supaya nanti lancar. Baiklah, silakan dimulai atau dipimpin oleh salah satu. Dan amin ya rabbal alamin. Oke. Ibu absen ya untuk hari ini tanggal 21. Alivia ya. Andimas, Anggun, Ayu, Bagas, Briftania, Delvi, Deniko, Elsa, Fiona, Hima, Kusuma Reta, Mardianto. Ya, alhamdulillah. Ini tidak ada yang absen. Oke. Bagaimana persiapan untuk belajar? Siap ya? Oke. Baiklah, nanti kita akan membahas bentuk molekul, ya. Tapi sebelum menginjak ke materi bentuk molekul, saya pengen bertanya. Minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya, itu kalian kan sudah mempelajari struktur Lewis, kemudian ikatan kimia. Nah, kemarin yang sudah kamu pelajari, ikatan kimia itu ada apa aja? Aduh, angkat tangan? Oh ya. Ikatan kimia terdiri dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Baik, ya. Kita mempelajari kemarin ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, ikatan ion itu apa? Iya, Marita? Agak besar, kencang suaranya, Mbak. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif. Ada yang lain mungkin? Iya, Davi. Ikatan yang dihasilkan oleh daya tarik menarik elektrostatik antara ion-ion yang muatannya berlawanan. Ada lagi? Iya. Ikatan yang terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam. Iya, tepuk tangan untuk teman kita. Jadi benar ya, ikatan ion itu bisa terbentuk dari logam dan non-logam, serah terima antara ion positif dan ion negatif, ya, itu. Kemudian ikatan kovalen. Yang tahu ikatan kovalen? Ayo. Iya, Sasa. Ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia. Yang kenceng, Mbak. Maaf. Oh, ini pakai ini ya. Maaf. Ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi di antara atom-atom yang berikatan. Iya, ada lagi? Siapa? Ada lagi jawaban lain? Ada? Delvi mungkin? Iya, ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Ini ada. Ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi di antara atom-atom yang berikatan. Iya, sama ya. Oke, ada jawaban lain mungkin? Iya.
Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Ikatan ini terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam. Iya. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah memberikan jawaban. Baik, dari jawabannya Delvi, jawabannya Elsa, jawabannya Alvia, itu adalah benar ya. Pada intinya itu adalah ikatan kovalen itu pemakaian secara bersama-sama. Nah, sekarang saya ingin tahu ikatan kovalen atau contohnya ikatan kovalen itu senyawa apa? Contoh dari senyawa, contoh dari ikatan kovalen itu terdapat pada senyawa apa? Ya, angkat tangan. Devi lagi, oke. CH4, Bu. CH4. Bisa dijelaskan CH4 bagaimana? Kok bisa membentuk ikatan kovalen? Senyawa Atau maju ke depan kamu, Fa? Devi. langsung digambarkan. Boleh. Biar teman-temannya juga nanti ingat ya bagaimana ikatan kovalen itu terbentuk. Oh, tintanya penuh. Senyawa CH4 memiliki bentuk molekul tetrahedral dan tidak memiliki senyawa Senyawa kovalen aja terbentuknya terbentuk ikatan kovalen karena atom C elektron valensi karena senyawa CH4 tidak memiliki PeB dan momen dipol sama dengan 0, maka CH4 adalah senyawa nonpolar yang memiliki 4 ikatan kovalen tunggal. Intinya ikatan kovalen tunggal ya. Oke, tepuk tangan untuk Delvi. Ada jawaban lain mungkin? Atau ada contoh lain? Ya. Jadi yang saya tanyakan ini sebenarnya ikatan kovalen aja ya, bagaimana terbentuknya ikatan kovalen kan gitu. Ada yang memberikan contoh? Ya, siapa dulu? Ayu atau Briftania? Ayu dulu, oke. Contohnya H2O. H2O, bisa dijelaskan? Elektron valensi dari unsur O itu adalah 6 dan elektron valensi dari unsur H itu adalah 1. Agar unsur O stabil, maka unsur O menerima 2 elektron dari unsur H. Agar unsur H stabil, maka unsur H menerima 1 elektron dari unsur O. Jadi intinya unsur O dan unsur H saling melengkapi. Boleh digambarkan ke depan? Oke. Iya, tadi sudah dijelaskan kalau atom O memiliki berapa valensi, Ayu? 6 ya? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nanti ini ada atom H, karena atom H-nya itu dia punya elektron valensi 1, maka dia akan berusaha untuk mendekati atom O, ya. Berusaha membentuk duplet, di sini pun duplet. Nanti ini atom O membentuk oktet. Ada contoh lagi? Iya. Oh, ya. Atau tak pegangin aja.
Bisa dijelaskan? Jadi agar unsur H stabil, unsur H menerima satu elektron dari Cl, begitupun sebaliknya. Unsur H dan unsur Cl saling melengkapi agar lebih sempurna. Seperti contohnya misalnya Deniko sama Salwa itu pacaran. Terus Briftania sama Andimas itu menikah. Otomatis lebih sempurna yang menikah daripada yang lebih pacaran. Seperti halnya dengan yang ini. Ini juga saling sama-sama menguatkan, sama-sama saling melengkapi agar lebih sempurna. Sudah, terima kasih, Bu. Iya, baik. Tepuk tangan untuk Ayu ya. Nah, jadi bisa dia menjelaskan bagaimana nanti saling melengkapinya ya. Jadi dia mengasih contoh itu misalkan si Dimas sama Salwa itu pacaran. Kemudian si ini Bagas sama Reta itu menikah. Jadi lebih stabil yang menikah ya, atau lebih melengkapi atau lebih sempurna ya, katakanlah seperti itu. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Maaf, ini tanda panahnya gini ya. Oke. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Minta tolong dihapus. Siapa yang mau? Oke, kita lanjutkan ya, sambil menunggu temannya menghapus. Terima kasih, Ayu ya. Kita menginjak materi ya. Kita menginjak materi yaitu bentuk molekul. Bentuk molekul nanti yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasarnya itu 3.6. Kemudian yang pertama adalah menerapkan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi VSEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Kemudian untuk KD 4.6 yaitu membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, pada pertemuan hari ini untuk IPK-nya ini ada 361-nya, Untuk IPK-nya yaitu 36.1 mendefinisikan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau VSEPR atau teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Kemudian yang kedua, menganalisis bentuk molekul berdasarkan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau VSEPR dan teori domain elektron. Kemudian 3.6.3 memprediksikan bentuk molekul. Kemudian yang keempat, menganalisis hubungan bentuk molekul dengan kepolaran senyawa. Kemudian KD yang ke-4.61 itu merancang bentuk molekul dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar seperti plastisin, baron karet, atau perangkat lunak Molview. Kemudian 4.6.2 membuat bentuk molekul dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar seperti plastisin, balon karet, atau perangkat lunak Molview. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan bentuk molekul dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar seperti plastisin, balon karet, atau perangkat lunak Molview. Nah, di sini nanti kita akan mencapai KD, mudah-mudahan kita capai ya, 3.61 sampai dengan 3.64. Begitu. Terus tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran problem based learning dengan pendekatan STEM yang diintegrasikan dengan menggunakan platform Google Group yaitu Google Form, Google Classroom, Google Meet,
Diharapkan peserta didik dapat mengolah informasi dari berbagai sumber pembelajaran. Memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, bekerja sama dalam kelompok belajar, berani mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, dapat menerapkan, mempresentasikan, dan mengkomunikasikan teori pasangan elektron kulit valensi dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul, serta berkreasi membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar, seperti plastisin, balon karet, atau perangkat lunak komputer Molvi. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah peserta didik. Baik. Gini. Pada pertemuan minggu kemarin, Bu Erna sudah memberikan suatu tugas mandiri. Tugas mandiri itu adalah kalian belajar ya. Kemarin materinya sudah saya berikan di WA Group. Kemudian sekaligus dengan PowerPoint itu yang saya berikan di WA Group. Sudah kalian baca? Sudah ya? Baik. Saya tampilkan untuk video ya. Silahkan nanti kalian amati. Sambil menunggu, silakan dibaca-baca materi yang sudah saya berikan kemarin. Coba kamu amati bentuk ini, atau gambar seperti ini. Videonya. Kelihatan ya? Contoh seperti ini. Membentuk satu ikatan kovalen tunggal yang mempunyai satu pasangan elektron berikatan. Untuk molekul HCl ini adalah seperti di gambar ini. Dia membentuk satu ikatan kovalen tunggal. H dengan warna putih, Cl dengan warna hijau. Bentuk molekul dari O2 adalah seperti ini. Membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Berikut contoh dari jumlah domain 2. Ini adalah bentuk molekul BeCl2. Dia geometrinya linier. Sudutnya adalah 180 derajat. Mempunyai dua ikatan kovalen tunggal. Masih dengan jumlah domain 4. Contohnya adalah senyawa H2O.
Nah, oke. Dari video yang saya tampilkan, ada sesuatu kah? Atau ada apakah? Mungkin ada pertanyaan? Oh, Bagas, iya, bentar. Mengapa bentuk molekul itu berbeda-beda? Berarti bertanya ya? Iya, Bu. Oke, mengapa bentuk molekul berbeda? Ah, ada lagi? Oh, Dimas. Bu, kira-kira faktor apa yang memengaruhi perbedaan bentuk molekul? Faktor apa yang mempengaruhi bentuk molekul? Baik, kita simak dulu ya. Saya terangkan sebentar ya, garis besarnya aja. Untuk menjawab dari pertanyaannya Dimas dan siapa? Bagas. Nanti setelah pembelajaran ini mudah-mudahan kita mendapatkan jawabannya. Oke. Nah, ikatan kimia dan bentuk molekul menentukan sifat dari suatu senyawa. Salah satu teori untuk meramalkan bentuk molekul adalah teori domain elektron. Teori domain elektron berdasarkan pada teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Ini pengertiannya. Teori domain elektron itu adalah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas tolak-menolak, sehingga tiap-tiap pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolakan tersebut. Lalu, bagaimana menentukan jumlah domain elektron? Ini bisa didapat dari setiap elektron ikatan atau tunggal atau rangkap 2 maupun rangkap 3 itu adalah satu domain. Kemudian, setiap pasangan elektron bebas pada atom pusat adalah satu domain. Contoh, H2O. Tadi temanmu juga sudah memberikan contohnya, ya, ikatan kovalen dari H2O. Karena oksigen itu elektron valensinya 6, ya. Kemudian atom H elektron valensinya itu 1, maka dia membentuk ikatan kovalen dengan mempunyai berapa ikatan? Berapa? Yang keras? 2, ya benar. Nah, bagaimana nanti untuk kita menentukan jumlah domainnya? Mari kita lihat di sini. Atom O itu merupakan atom pusat. Ya. Kemudian di sebelah kiri dan sebelah kanan itu atom H. Nah, yang menunjukkan pasangan elektron ikatan itu adalah satu garis ini. Ya. Kemudian ada titik 2 ini adalah pasangan elektron bebas. Jadi H2O itu mempunyai 2 ikatan tunggal di mana ada 2 domain jumlahnya. Ya. Jadi ada 2 ikatan tunggal dan 2 pasangan elektron bebas. Jadi di sini 2 PEI itu 2 domain dan 2 PEB itu juga 2 domain. Jumlahnya nanti 2 ditambah 2 sama dengan 4 domain. Itu ya. Kemudian nah, prinsip dari teori domain elektron itu adalah yang pertama, antar domain elektron pada atom pusat saling tolak-menolak sehingga mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi minimum. Nomor 2, urutan kekuatan tolakan domain elektron itu adalah PEB dengan PE sama dengan PEB, lebih besar dengan PEB dengan PEI.
kemudian lebih besar PeI dan PeB. Ya. Akibat dari perbedaan kekuatan ini adalah mengecilnya sudut ikatan pada bentuk molekul. Pada bentuk molekulnya, bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan. Ini contoh dari bentuk molekul, nanti kita ulas bersama ya, sambil mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan. Kemudian, bagaimana jika bentuk molekul atom pusat memiliki PeB? Nah, di sini, rumusan tipe molekul ikatan tunggal, atom pusat dilambangkan sebagai A, domain elektron ikatan dilambangkan sebagai E, domain PeB dilambangkan sebagai E. Jadi contohnya tadi H2O, domain ikatan itu sama dengan 2, maka X sama dengan 2, kemudian PeB sama dengan 2, maka E sama dengan 2. Jadi notasi penulisannya VSEPR-nya adalah AX2E2. Nanti notasinya penulisannya seperti ini. Dari sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, saya lanjutkan. Ini berbagai bentuk molekul. Kemarin sudah kamu lihat, ya? Sudah kamu pelajari. Nah, ini kepolaran molekul. Kemarin Bu Erna juga sudah menerangkan bahwa ada kovalen polar dan non polar, gitu kan? Kepolaran molekul itu dia berarti mempunyai kutub listrik, ya. Ikatan kovalen polar, ini tadi yang ini ya. Ikatan atau kepolaran molekul atau kutub listrik molekul. Ikatan kovalen non polar pada Br2 serta ikatan kovalen polar pada HCl dan CO. Ini perbedaannya seperti ini ya. Ada Br2, kemudian ada HCl, ada C dengan O. Nah, ini Br2, ini dia non polar. Sedangkan ikatan HCl dan CO itu adalah polar. Karena apa? Dia mempunyai kutub. Ya, ini ada tanda positif, berarti kutub positif dan kutub negatif. Nanti dia saling apa? Iya, saling tarik menarik. Kemudian ini adalah C dengan O. Ini yang C ini sebagai kutub negatif, kemudian O-nya itu adalah sebagai kutub positif. Nah, maka sifatnya dia polar. Nah, senyawa kovalen non polar itu senyawa yang tidak mempunyai kutub listrik seperti Br2 tadi ya. Penyebabnya atom yang berikatan memiliki bentuk geometris yang simetris sehingga kutub yang ada itu saling menghilangkan. Oke. Baiklah, ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau enggak ada, silahkan kalian membentuk kelompok dan kemarin kelompoknya sudah dibagi ya? Silakan membentuk kelompok dan kerjakan LKPD yang sudah saya berikan kemarin. Ya, sudah di print ya? Oke, sudah. Kalau sudah silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 10 menit ya. Oke, silakan. Diangkat. Yuk, 10 menit dari sekarang. Ini agak berdekatan nggak apa-apa, Deniko? Dimas seperti ini. Iya, dah. Yuk. Enggak pas. Oh iya, enggak apa-apa. Bisa kan koordinasi?
Iya, dinamai ya. Lembar jawabannya dikasih nama ya. Kelompok berapa, nama anggota. Mungkin ada kesulitan. Jelas ya? Pertanyaan dari atau tugasnya yang harus kamu selesaikan jelas ya? Silakan. Boleh kamu membuka buku, boleh kamu mencari literatur dari internet, boleh. Apa? Ini penyelidikan yang? Iya. Oh iya, Oh iya, boleh, boleh. Oke, ini ya ada masukan dari teman kalian. Untuk penyelidikan yang pertama, itu kamu buat tabel aja. Ya. Iya, yang pertama, penyelidikan yang pertama yang terdiri dari berapa pertanyaan? 8 pertanyaan, itu kamu buat tabel. Ya. Tabelnya kira-kira sudah ngerti? Sudah ya? Jadi sesuai dengan nama unsurnya ke bawah. Nanti ditarik garis ke kanan, PEI, PEB, jumlah domain, kemudian bentuk VSEPR-nya, kemudian bentuk molekulnya. Jelas ya? Oke, silakan kerja. Ada lagi yang ditanya? Iya, enggak apa-apa. Jika lembar jawabannya enggak cukup, kamu boleh menambah kertas, ya.
Waktu tinggal 4 menit ya. Tadi malam nggak tidur toh, ngantuk. Tidur. Oh tidur. Tidur jam berapa? Jam 9. Kok ngantuk? Udah sarapan belum? Sudah. Hmm. Bisa ya? Kurang 2 menit? Nanti silakan setelah ini kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Ini ya, dibuat tabel seperti ini sesuai dengan usulan dari siapa, Elsa tadi. Oke, waktu selesai? Sudah ya? Oh, siap untuk ini ya, kita bahas bersama-sama. Oke. Dari penyelidikan yang pertama, dari 7 senyawa, ayo siapa yang mau memberikan hasil kerjanya? Kelompok mana untuk senyawa BeCl2? Oh ya, nih Delvi. Ini kelompok 1 ya? Kelompok 3. Oh, kelompok 3, maaf. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? 3, 4. Oke. BeCl2 memiliki pasangan elektron ikatan 2 dan pasangan elektron bebas 2. Maka jumlah domainnya adalah 2 dan notasi FSEPR-nya AX2 yang memiliki bentuk molekul linear. Sudah, Bu? Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Tidak. Oh iya, Salwa. Sebentar, mic-nya. Wah. BCl3 mempunyai PEI BCl2, Wah. 3. Berapa, Pak? Aku jawab sama 3. BCl2, Pak. BCl3 mempunyai BCl2, Salwa. B Yang ini loh. Masih ini, BE. karena kan jawabanmu beda mungkin. Ya, Sama Bu, kalau misalnya coba diutarakan dulu. PEI-nya berapa?
PI-nya 2, Mm-mm. PEB-nya 0, Mm-mm. jumlah domainnya 2, Mm-mm. VSEPR-nya AX2, Mm-mm. bentuk molekulnya linear. Ini sama, ini sama. Iya. Minta tolong dikasihkan, ayo. Kalau punya saya itu PEI-nya 1, BEB-nya 1, jumlahnya 2, Bu. Bentar. Kalau punya Ayu 1, ini kelompok 2 ya. Iya, 1 PEB berapa yuk? PEB-nya 1, 1 berarti jumlahnya 2, Bu. nah, bentuk notasinya Notasinya AX2. sama berarti linear juga. Iya. Iya. Oke, kita tampung dulu ya. Ayo, kira-kira dari ketiga jawaban ini mana yang tepat? Ayo, dari jawaban ketiga teman atau 3 kelompok ini siapa ya atau mana yang paling tepat? Mana? Yang di tengah apa yang pertama apa yang ketiga? Dari kelompok ini tadi kan punyanya Delvi kelompok 3. Terus ini Salwa kelompok 2. Terus Ayu kelompok Salwa kelompok 1, Ayu kelompok 2. Mana jawaban yang paling tepat? Kira-kira? Yang di tengah ini ya? Iya, siapa yang berani memberikan alasannya? Siapa yang berani memberikan alasannya? Elisia? Siapa yang berani memberikan alasan? Salwa mungkin? Yuk, siapa? Enggak berani? Baiklah, saya beri ini ya, apa namanya? Jadi BeCl2 itu Be itu mempunyai elektron valensi berapa toh? 2. Kemudian untuk Cl2 atau Cl elektron valensinya berapa? 7. Nah, kira-kira dia membentuk ikatan kovalen berapa jumlahnya? Berapa? Membentuk ikatan kovalen berapa? Berapa? BeCl2. Kalau digambarkan kan seperti ini. Ini toh. Ini tadi berapa? 2 toh. Cl berapa? 7. Ini, ya. Berarti ikatan kovalennya ada berapa? 2. Akhirnya kamu kan jadinya paham ya kalau digambar seperti ini. Maka dia bentuknya linear. Berarti dia punya 2 ikatan atau pasangan elektron berikatan. Pasangan elektron bebasnya mana? Tidak ada. Jelas ya? Oke, lanjut. Yang CO2. Maaf, notasi VSEPR-nya atom pusatnya A, pasangan elektron ikatnya X, berarti X-nya ada 2, dan E-nya adalah pasangan elektron bebasnya 0, berarti AX 2, makanya bentuknya linear. Lanjut, yang CO2. CO2, kelompoknya siapa? CO2? Ya, ayo.
Itu sudah on ya? Sudah. Wis on. Sudah. Senyawa CO2, PEI-nya 2, PEB-nya 0, jumlah domainnya 2, notasi VSEPR-nya AX2, bentuk molekulnya linier. CO2, saya ulang yuk. Berapa yuk? CO2, PEI-nya 2, PEB-nya 0, PEB-nya 0. jumlah domainnya 2, Heeh. notasi VSEPR-nya AX2, Mm-mm. bentuk molekulnya linier. Linier. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain mungkin? Sama? Sama, Sama. Ya, baik. Jadi ini masih sama bentuknya linier. C mempunyai elektron valensi 4, ya toh? Oksigen mempunyai elektron valensi berapa? 6. Jadi dia membentuk 2 ikatan kovalen, ya. Nah, ikatan kovalennya bagaimana? Apakah rangkap atau enggak? CO2. Ikatan kovalennya bagaimana? Ya, Alicia? Rangkap? Ya, betul, rangkap ya. Dia tidak punya PEB. Kalau digambarkan ya seperti tadi, kayaknya ada yang menggambar ya yang CO2. Siapa? Ayu tadi ya. Jadi gambarnya seperti ini. Dia mempunyai ikatan rangkap ya. Ikatan kovalen rangkap 2. Dia tidak punya pasangan elektron bebas. Jadi bentuknya masih linier, sama. Ada pertanyaan? Tidak? Lanjut ya. Lanjut ke senyawa BCl3. BCl3? Yo, siapa? Ini dulu ya. Siapa namanya? Hima. Sudah on, Ma? Sampai ke kanan ya. Nama senyawa BCl3, PEI 3, Agak keras, Ma. PEI 3, PEB 0, jumlah domain 3, notasi VSEPR AX3, bentuk molekul segitiga planar. Ada yang lain? Elsia, sama enggak apa lain? Alicia? Sama? Ada yang lain mungkin? Tidak? Ya. Lanjut ke BCl3. Enggak, maksud saya gini, masih BCl3 saya ini ya, saya ulas balik. BCl3, atom B, elektron valensinya berapa? Berapa? 3. Nah, dia mengikat Cl sebanyak 3. Bayangannya sudah bisa ya. Nah, dari ketiga sisinya itu nanti mempunyai ikatan dengan Cl. Jadi pasangan elektron ikatnya itu ada 3, PEB-nya 0, jumlah domainnya 3, notasi VSEPR-nya sama dengan AX3. Bentuk molekulnya apa? Segitiga planar. Lanjut ke H2O. Kelompok 4. Minta tolong dioper-oper enggak apa-apa sih. Ini on ya? H2O, PEI 2, PEB 2, jumlah domain 4, notasi VSEPR AX2E2, bentuk molekul bentuk V. Bentuknya V.
Ada yang lain? Ada jawaban lain? Kalau jawabannya kelompok 4 itu PEI-nya dari H2O2, PEB-nya 2, jumlah domainnya 4, notasinya AX2E2, bentuknya V. Ada jawaban lain? Sama? Oke. Jadi sini saya jelaskan, H2O ya itu membentuk V. Kenapa kok H2O membentuk V? Atom H elektron valensi berapa? Atom H elektron valensinya 1. Atom O tadi berapa? 6. Nah, maka dari digambar ya. Ini ada O di tengah sebagai atom pusat. Kemudian ini atom H, ini atom H, kan begini. Nah, ini 1, ini tadi berapa? 6. Gambarnya seperti ini. Maka bentuknya apa? Bentuknya apa? Bentuk V. Jadi sebenarnya kalau digambarkan di bentuk molekul, itu oksigen itu mempunyai 2 pasangan elektron bebas. Sebenarnya dasarnya ini adalah bentuk dari tetrahedral. Kalau tetrahedral itu keempat sisinya saling berikatan, ya ada 4 elektron ikatan. Berhubung di sini atom O, ya ada 2 pasangan. Kalau digambarkan struktur tulisnya kan seperti ini. Nah, atom O ada 2 pasangan elektron bebas, maka ini atom H dengan ini dan ini, dia akan membentuk atau berusaha saling tolak menolak yang semakin besar. Jadi dia akan bentuknya semakin ringkus. Ya, kalau yang ini kan linear, jadi sama seperti ini, linear. Tapi berhubung di sini ada pasangan elektron bebasnya itu ada 2, maka dia akan semakin besar untuk menolak, saling tolak menolak. Jadi gambarnya gini. Ini ada pasangan elektron bebasnya. Makanya bentuknya seperti huruf V. Nah, jelas ya? Lanjut. Ke NH3. Oh iya. Mana mic-nya? Minta tolong dioper. Dimas ya? Deniko, sorry. Deniko. Nama senyawa NH3, PEI 3, PEB 1, jumlah domain 4, notasi VSEPR, AX3E, Ya. bentuk molekul trigonal piramida. Bentuk molekulnya trigonal Piramida. piramida. Oke. NH3 membentuk trigonal piramida. Bagaimana dia membentuk? Atau caranya bagaimana? N punya elektron valensi berapa? 5. Atom H 1. Dia mengikat berapa? Iya, 3. Ini tadi ada jawaban lain enggak? Enggak ada, sama ya berarti. Oke, lanjut. Dia mengikat atom H sebanyak 3. Siapa yang berani menggambar? Seperti punya Bu Erna itu. Enggak ada yang berani? NH3. N itu jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira atom H-nya ditaruh di mana? Samping kiri kanan dan bawah. Seperti ini? Iya. Maka dia membentuk trigonal piramida.
Jadi seperti di dalam materi yang sudah saya berikan, kamu bisa melihat, ya, kamu bisa melihat di gambarnya itu bagaimana bentuknya trigonal piramida. Nah, ini dia punya satu pasang elektron bebas. Makanya dia ini berusaha kalau ada pasangan elektron bebas, dia akan semakin apa? Semakin tolak menolak atau semakin menjauh. Nah, bentuk dari ini adalah trigonal piramida. Sebenarnya ada berapa domain ini? Ada berapa domainnya? NH3. Berapa? 4. Ya, terdiri dari 3 ikatan dan 1 bebas. Ini adalah turunan dari bentuk molekul tetrahedral. Jadi ada pasangan elektron bebas. Bisa membayangkan bentuknya? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, kita nanti ulas untuk pertemuan berikutnya karena kita akan melakukan praktikum. Ya, belum kan? Bingung kan gambarnya? Oke. Sementara teori ini aja dulu yang kamu mantapkan ya. Kalau gambaran ini memang abstrak. Nanti kita akan lebih mendetail dengan melakukan percobaan. Lanjut ke SO2. Siapa? Mic-nya Mas, tolong. Mareta. SO2, PEI-nya 2, PEB-nya 1, jumlah domainnya 3, notasi VSEPR, AX2E, bentuk molekulnya bengkok. AX2E, jumlah domain berapa? 3. PEB-nya berapa? 1. PEB-nya 1, jumlah domainnya 3. Iya. Bentuknya? Bentuknya bengkok. Bengkok. Oke. Ada jawaban lain? Sama? Oke. SO2. Ada 2 pasangan elektron bebas. Kemudian 1 pasangan elektron ada 2 PEI, ada 1 PEB. Kemudian jumlah domainnya 3. Notasinya AX2E. Bentuknya bengkok. Lanjut ya untuk CH4. Ya. Mic-nya. CH4, PEI 4, PEB 0, jumlah domain 4, notasi VSEPR AX4. Maaf, untuk PEB-nya berapa? Bentuk PEB 0. 0. Jumlah domainnya 4. 4. AX notasinya? AX4. Bentuk molekul tetrahedral. Tetrahedral. Iya. Seperti yang dicontohkan tadi, Delphi ya. Ini PEB-nya itu 4 dari CH4 ya. Senyawanya CH4, PEI-nya 4, PEB-nya 0, jumlah domainnya 4, notasi VSEPR-nya AX4 dan bentuk molekul tetrahedral. Ada pertanyaan? Ada jawaban lain? Apa jawaban? Kita berikan tepuk tangan dulu ya buat siapa? Dimas. Dan tepuk tangan untuk teman-teman yang lainnya tadi. Benar lupa. Ya, jadi tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut. Pendapatnya berbeda dari kelompok 3. PEI-nya 4, PEB-nya 4, jumlah domain 4, notasi VSEPR AX4, bentuk molekul tetrahedral. Jumlah domainnya jadinya berapa? 4. CH4, 4, 4, 4 gitu. Ayo, siapa yang memberikan pendapat atau bisa menganalisa CH4? CH4 itu yang benar yang mana kira-kira? Bagaimana kok yang pertama? Ayo siapa? Devi atau Elsa? Kenapa kok kamu milih yang pertama, Sa? Mic-nya, Mbak, mic-nya.
Di-on kan dulu, Sa. Nah, alasannya apa, Sa? Kamu kok milih yang pertama, Sa? Karena atom C memiliki elektron valensi 4 Heeh. dan atom H memiliki elektron valensi 1. Heeh. Maka pasangan elektron ikatannya 4 dan pasangan elektron bebasnya 0. Iya, ada Jumlah jawaban lain? domain. Tidak lah. Baik, tepuk tangan untuk Elsa. Jadi, yang benar, jadi hati-hati ya. Hati-hati untuk menganalisa PEI dan PEB. Sebenarnya, kalau dilihat dari rumus senyawanya, atau nama senyawa, atau rumus senyawa ya ini, itu adalah, sudah kelihatan ya. Contoh CH4. Otomatis ini angka 4, biar kamu mudah ya. Ini angka 4, ini ciri-cirinya adalah dia mengikat pasangan elektron ikatannya sejumlah 4. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana cara mencari PEB-nya? Nah, di slide atau di PowerPoint itu sudah saya berikan ya, bagaimana cara mencari PEB dengan menggunakan rumus. Ya, ada pertanyaan mungkin? Enggak. Bisa ya? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ke penyelidikan yang selanjutnya. Siapa yang bisa langsung memberikan komentar? Penyelidikan yang pertama itu, iya, BeCl2 dan CO2 ya. Yuk. Iya, Yang di situ ada struktur Lewis senyawa BeCl2 dan CO2. Senyawa di atas memiliki bentuk linier. Jelaskan mengapa demikian. Langsung jawabannya aja. Menurut pendapatmu bagaimana? Untuk CO2, Sudah pakai mic? Yuk, oke, lanjut. atom pusat C memiliki nomor atom 6 dengan elektron valensi sama dengan 4. Atom C tidak memiliki pasangan elektron bebas lagi karena telah habis dipakai berikatan rangkap dengan oksigen. Pasangan elektron terikat tersebut akan saling tolak-menolak dengan sudut tolakan sebesar 180 derajat. Sehingga bentuk molekul CO2 adalah linear dengan atom C sebagai pusat. Untuk BeCl2 yang memiliki dua pasang elektron terikat namun tidak memiliki elektron bebas. Pasangan elektron terikat tersebut akan saling tolak-menolak dengan sudut tolakan sebesar 180 derajat. Sehingga bentuk molekul BeCl2 adalah linear dengan atom Be sebagai pusat. Ya, ada jawaban lain? Mungkin ada jawaban yang lain? Tidak? Berarti jawabannya sama? Ya. Sama. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya. Kalau kita lihat ya, CL2 BeCl2 bisa lihat gambarnya? BeCl2 itu dia memiliki dua pasang elektron berikatan dan dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Maka pasangan elektron yang terikat itu akan saling tolak-menolak
Jadi sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, kemudian untuk CO2 ini atom C, yaitu atom pusatnya itu memiliki memiliki elektron valensi 4, nomor atomnya 6. Kemudian ini CO2 juga tidak memiliki pasangan elektron bebas. Karena apa? Karena sudah habis dipakai untuk berikatan. Nah, makanya dia juga bentuknya molekul adalah linier. Gitu ya. Kemudian lanjut. Yang senyawa BCl3 dan SO2. Ini siapa yang bisa? Kelompok mana? BCl3 dan SO2. Kelompoknya Salwa? Tolong mic-nya, Dev. Agak keras ya, Pak? Udah belum, Pak? Atom S memiliki PeB yang membutuhkan ruang yang besar sehingga memperkecil sudut ikatan untuk memperoleh tolakan terkecil dari 180 derajat menjadi 120 derajat atau bengkok. Untuk mengetahui kepolaran dari senyawa SO2 digunakan teori 1. Dilihat dari PeB. Pada SO2 terdapat 1 PeB. Yang kedua, dilihat momen dipolnya tidak sama dengan 0, maka senyawa SO2 adalah senyawa polar. Sudah. Terus yang maaf. Lanjut. Bagaimana? Ada pertanyaan lain? Ada jawaban lain mungkin? Sama? Oke. Jadi kamu lihat BCl3. Ya. BCl3 itu dia bentuknya apa? BCl3. BCl3 bentuknya? Sing keras. Segitiga planar. Oh, yang keras ya. Nah, kemudian SO2 bentuknya apa? Bengkok. Padahal jumlah domain dari BCl3 dan SO2 ini kan sama. Berapa? Jumlah domainnya? 3, ya kan? Lah kenapa kok bentuknya berbeda? Yang menyebabkan perbedaan itu adalah ini. Pada senyawa SO2. Atom S ini memiliki pasangan elektron bebas, ya. Berapa pasangan elektron bebasnya? 1. Membutuhkan ruang yang besar karena seperti tadi contohnya ya, kalau ada pasangan elektron bebas, dia akan berusaha untuk menjauh lebih, ya, lebih besar jauhnya. Nah, kemudian bagaimana sifat kepolarannya? Ini polar atau enggak? Polar ya, dilihat dari apa? Seperti jawabannya Salwa tadi. Untuk kepolarannya itu bisa dilihat dari ada atau tidaknya PeB. Jadi jika ada PeB-nya otomatis dia polar. Kemudian dilihat dari momen dipolnya. Jika tidak sama dengan 0, maka senyawa SO2 itu adalah polar. Jadi maaf, dasarnya itu adalah ada tidaknya momen dipol. Kalau PeB itu nanti ada suatu bentuk molekul yang ada PeB-nya tapi sifatnya non polar. Kita jelaskan pertemuan berikutnya ya.
Ini sementara kita bahas ini dulu. Lanjut. Untuk soal yang terakhir. Kelompok 3. Fiona. Adanya PEB dan jumlah atom pengikat mempengaruhi struktur geometri suatu molekul, sehingga setiap molekul akan memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan jumlah atom pengikat PEB dan PEI-nya. Untuk CH4 tidak memiliki PEB dan momen dipol sama dengan 0, maka CH4 adalah senyawa nonpolar. Untuk NH3 memiliki 1 PEB dan momen dipol tidak sama dengan 0, maka NH3 adalah senyawa polar. Untuk H2O memiliki 2 PEB dan momen dipol tidak sama dengan 0, maka NH3 adalah senyawa polar. Ada jawaban lain? Semuanya sama? Intinya sama? Iya. Baik, kita lihat lagi. CH4, NH3, kemudian H2O, itu jumlah domainnya berapa? CH4, NH3, H2O jumlah domainnya berapa? 4. Lah, ketiga senyawa tersebut memiliki jumlah domain yang sama, 4 ya. Namun bentuk molekul ketiganya itu berbeda. Senyawa CH4 memiliki bentuk tetrahedral, senyawa NH3 memiliki bentuk trigonal piramida, dan senyawa H2O memiliki bentuk V. Nah, jelaskan mengapa demikian dan hubungkan dengan kepolarannya. Jadi CH4 seperti tadi, CH4 memiliki 4 pasang elektron berikatan, ya, dia tidak memiliki PEB dan momen dipolnya itu sama dengan 0. Ya. Jadi kalau dilihat ini CH4. Ini ya. Jadi momen dipolnya itu sama dengan 0, makanya dia sifatnya adalah non polar. Kemudian NH3. NH3, ini N di tengah. Ini dia punya 1 pasang elektron bebas. Dia punya 3 pasangan elektron berikatan. Nah, di sini itu momen dipolnya itu tidak sama dengan 0. Ya. Jadi ini dia akan saling tarik menarik. Tarik menarik. Dia akan saling tolak menolak, ya. Maka dia ini sifatnya polar. Seperti yang saya gambarkan tadi ya. Sudah apa belum NH3? Ada di papan tulis ya, seperti itu. Kemudian H2O. H2O itu memiliki 2 PEB. Ini 2 pasang PEB. Kemudian dia mempunyai berapa? H2O. Ini ada 2 pasangan elektron berikatan. Nah, ini juga momen dipolnya juga tidak sama dengan 0. Jadi senyawanya dia bersifat polar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Rileks dulu, mari kita senam. Yuk goyangkan tangan. Ini ya, terus gini. Ya, capek ya? Capek. Nah, biar nggak ngantuk ya gini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Permasalahan yang ada di AKPD, alhamdulillah sudah kita bahas semua. Ada pertanyaan? Enggak, saya ulangi lagi. Enggak ada. Nah, kalau tidak ada, dari awal, ya maksudnya dari pembelajaran awal tadi, dan dari kalian menyelesaikan LKPD, kita bisa ambil kesimpulan. Kira-kira siapa yang berani memberikan suatu kesimpulan, kesimpulan apa yang kita
dapatkan? Elsa, mic-nya mana Mbak? Kesimpulan yang pertama tentang pengertian domain elektron. Pengertian domain elektron adalah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas tolak-menolak, sehingga tiap-tiap pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolakan tersebut. Yang kedua, tentang perbedaan bentuk molekul, itu dibedakan oleh adanya PEI atau pasangan elektron ikatan dan PEB pasangan elektron bebas. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan bentuk molekul adalah jumlah dari PEI dan PEB. Yang keempat, bentuk dasar dari bentuk molekul ada 5. Yang pertama, bentuk linear, yaitu bentuk molekul yang tersusun atas 3 atom yang berikatan dalam satu garis lurus. Sebuah atom sebagai pusatnya berikatan dengan 2 atom lainnya dengan sudut ikatan sebesar 180 derajat. Yang kedua, segitiga datar. Bentuk molekul segitiga datar atau segitiga sama sisi tersusun atas 4 buah atom. Sebuah atom sebagai pusatnya berikatan dengan 3 atom lainnya dengan sudut ikat 120 derajat. Yang ketiga, bentuk tetrahedral. Bentuk molekul yang tersusun atas 5 atom berikatan, sebuah atom sebagai atom pusatnya dan berikatan dengan 4 atom lainnya dengan sudut ikat 109,5 derajat. 4. Trigonal bipiramida. Bentuk molekul terdiri atas 2 bentuk piramida yang bergabung dalam salah satu bidang. Atom pusatnya dikelilingi oleh 5 atom lain dengan sudut ikat 90 derajat dan 120 derajat. Yang terakhir, oktahedral. Bentuk molekul terdiri atas 8 bidang yang merupakan segitiga sama sisi dengan sudut ikat 90 derajat. Ya, ada pendapat lain kesimpulannya? Ada mungkin? Ada pendapat lain? Oke, baik. Tepuk tangan untuk Elsa. Ya, jadi pada intinya dari pembelajaran pada hari ini kita mendapatkan suatu pengertian, kita mendapat kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian dari teori domain elektron. Kemudian yang kedua, kita bisa menjawab dari pertanyaannya Bagas. Tadi apa pertanyaannya, Gas? Mengapa bentuk molekul itu berbeda? Kemudian yang ketiga, kita bisa menjawab pertanyaan dari Dimas ya. Apa Mas tadi, Mas? Faktor yang mempengaruhi perbedaan bentuk molekul. Kemudian yang keempat, kita bisa menyimpulkan bentuk molekul atau dasar dari bentuk molekul itu ada berapa macam? 5. Iya. Itu ya. Jadi kita simpulkan bersama. Luar biasa, Elsa bisa mengambil kesimpulan ya. Oh, Alivia ya. Jadi kesimpulannya kelihatan? Kelihatan enggak ya? Yang pertama, teori VSEPR itu atau domain elektron adalah suatu model kimia yang digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk molekul kimiawi berdasarkan gaya tolakan elektrostatik antar pasangan elektron. Nah, tadi bagaimana penyebab bentuk molekul berbeda? Pertanyaan dari Bagas. Yang menyebabkannya adalah PEI dan PEB itu dapat mempengaruhi bentuk molekul karena PEB dan PEI mempunyai gaya tolak menolak yang berbeda sehingga menyebabkan bentuk molekul itu berbeda-beda.
Kemudian pertanyaan dari Dimas, faktor-faktor bentuk molekul berbeda itu apa saja? Yaitu bentuk molekul itu tergantung dari jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Nah, pengaruh bentuk molekul terhadap kepolaran. Ini saya tambahi ya. Tadi punyanya si Elvia itu belum ada. Jadi pengaruh bentuk molekul terhadap kepolaran itu ya adalah pada bentuk molekul simetris seperti linier, segitiga planar, tetrahedral, itu gaya tarik ikatan-ikatan tersebut adalah sama kuat dengan arah yang berlawanan. Sehingga jika ikatan tersebut digambarkan sebagai vektor atau resultan vektornya itu sama dengan 0 atau momen dipolnya sama dengan 0. Hal ini tidak terbentuk kutub-kutub pada molekul, jadi senyawanya bersifat non-polar. Begitu sebaliknya, jika sudut ikatannya tidak sama besar atau karena adanya pasangan elektron bebas, bentuk molekul tidak simetris dan arah ikatannya tidak berlawanan. Berarti dia sifatnya adalah polar. Nah, jadi kepolaran itu dipengaruhi oleh distribusi domain elektron pada molekul dan kesimetrisan bentuk molekul. Baik, nah ini adalah bentuk dasar dari molekul. Ada linier, yaitu bentuk molekul yang disusun oleh 3 atom yang berikatan dalam satu garis lurus. Kemudian segitiga datar, bentuk molekul segitiga datar atau segitiga sama sisi itu disusun oleh 4 buah atom. Kemudian tetrahedral, bentuk molekul yang tersusun dari 5 atom yang berikatan. Trigonal bipiramida, bentuk molekul terdiri atas 2 bentuk piramida yang bergabung dalam satu bidang. Oktahedral itu bentuk molekul terdiri atas 8 bidang yang merupakan segitiga sama sisi dengan sudut ikat 90. Baik. Ada pertanyaan? Atau ada yang perlu disampaikan? Cukup? Baiklah. Terima kasih anak-anakku. Alhamdulillah pertemuan kali ini kalian sudah mencapai dari keempat IPK tadi ya. Sebelum Ibu tutup, kalian coba mengerjakan yang ada di Google Form. Saya share, buka di grup WA kemarin yang sudah saya share. Di situ ada Google Form ya, ada beberapa soal. Coba kamu kerjakan sekarang, saya beri waktu 5 soal, berarti 2 menit aja cukup deh. Ya. Sudah semua? Sudah ya? Oke, siapa yang dapat nilai 100? Angkat tangan, siapa yang dapat nilai 100? Siapa? Angkat tangan. Mareta sama? Sama siapa? Oh, ini Elsa yang dapat nilai 80. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Salah satu aja ya. Baiklah.
Alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah katakanlah bisa ya untuk bentuk molekul. Oke. Untuk pertemuan minggu depan kita lanjutkan materi ini, tapi bentuk molekul dasarnya itu adalah trigonal bipiramida dan oktahedral. Nanti akan Ibu berikan materinya habis ini ya, saya kirim lewat WA untuk kalian belajar di rumah. Ya, oke. Mungkin ada yang perlu disampaikan sekali lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Tetap semangat belajar, meskipun kondisinya kita seperti ini, dan kita jangan lupa untuk berdoa, supaya kita semua selalu diberkati dan diberikan kesehatan. Selamat dunia dan akhirat. Ya. Dan jangan patah semangat, kemudian ikuti olimpiade-olimpiade yang Ibu berikan. Ya. Olimpiade itu adalah ajang untuk kalian mengasah atau mencari prestasi. Karena piagam itu nanti akan bisa kamu dapatkan atau bisa kamu pakai untuk kalian mendaftar di perguruan tinggi. Semangat ya? Nah, bagaimana? Kimia? Bisa. Nah, yang keras. Kimia? Bisa. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum Ibu Tik-Tik, masih ada? Assalamualaikum Ibu. Iya, alhamdulillah pelajarannya sudah berlangsung. Sudah selesai Ibu. Iya. Ini pembelajaran juga sudah saya tutup Ibu. Anak-anak jamnya bahasa Inggris Ibu. Iya. Atau enggak apa-apa gini Ibu kalau mau memberikan sebuah pesan atau kesan untuk anak-anak silakan, enggak apa-apa, atau masukan buat saya monggo. Iya. Enggak apa-apa. Tadi saya sudah izin juga ke Bapak yang moto-moto itu tadi karena beliau juga mohon maaf Ibu, beliau mengisi akinerja. Jadi jamnya beliau dipakai saya, akhirnya beliau juga mengambil dokumentasinya dari kelas ini. Iya. Oh, tidak Ibu, tidak. Silakan Ibu. Ini IPA Ibu, IPA 6A, iya. Tepuk tangan anak-anak. Minta tolong disapa Ibu Titiknya, menghadap ke kamera, silakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, gitu aja. Ya, terima kasih Ibu Tik-Tik.